Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi syarrafal anam biwiladati sayyidil anam sayyidina Muhammad alladzi ballaga risalah wa adal amanah wa nasara ummah wa ala alihi wa ashabihi ulil kiram. Amma ba'd, kaum muslimin dan muslimat, jamaah maghrib yang sama-sama dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah nasabah pamasina pun Allah ta'ala rilalanna ya kesempatan melebihan ini yang mabaraka pada angka kitu datuda dek gagalai sangarina sampai pamasina nendiruna puangi. Kemudian dari itu salawat dan salam juga kita selalu haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi wasallam. Dengan selalu bersalawat kepada beliau, insyaallah kita akan mendapat syafaatnya. Insyaallah kajian kita pada malam hari ini temanya adalah hakikat salat. Ya, hakikinna sempajangnya. Saya rasa itu yang paling utama. Nah sahabat, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma yanduru min amalil abdi yaumal qiyamati as-salat. Majapunna kami yang pertama na perhatikan iarigana nilai pung Allah Ta'ala min amalil abdi pole residina pakas yangnya yaumal qiyamati resri mundri as-salat sempajangnya. Wa in ujidat tammatan kubilat ala sair amalihi. Dari ku iruntu sempajata sempurna suku kubilat ala sair amalihi. Itarima manan ni amalatta pakasyatta lainnya. Wa in ujidat nakisatan dari kuiruntu sampajata de na sempurna de na tarima po Allah Ta'ala ruddat ala sair amalihi, itolak manang isininna amalatta pakyasatta lainnya. Ya, ini sangat-sangat perlu diperhatikan. Jadi maraga tandrana sampajanda taribai puangnya. Ya, jadi hanya yang bisa angkat ini adalah orang-orang sufi. Karena tasawuf itu, ya kebetulan alhamdulillah sudah 4 buku tasawuf saya selesaikan. Buku tasawuf andalan ini, hakikat ilmu tasawuf. Lebih 400 halaman. Dan alhamdulillah saya juga ditakdirkan Allah sebagai penulis buku. Sudah 6 buku tercetak, totalnya sudah 2.250 eksemplar. Itulah program saya, dakwah tulisan dan dakwah lisan. Jadi dari keongka kareu reke dimulai, ia pakai istirahat kumatin ruka. Jadi tidak ada waktu kosong begitu saja. Saya selalu di depan laptop menulis. Nasabah, wita tupan ritata, khususnya Bugis Makassar, nareko matiwi natito ni mak depak disengenna dek gagana taruh. Ulama besar kita, maha guru kita, guru Ta'ambok Dalle, hanya dia saja yang punya kitab sehingga masih dibaca sampai sekarang. Ulama-ulama lain termasuk guru saya tadi Kiai Haji Abbas Ramang, labot ni natito ni mak depak disengenna. Jadi maka dia pangguluk ta'ali asi orang yang mau pak desengamu nasabat tulisan. Itulah menginspirasi saya menulis buku dan saya fokus dulu tentang ilmu tasawuf. Tapi alhamdulillah ini sudah 6. Ya sudah 6 buku yang saya selesaikan. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi materi kita adalah hakikat salat. Maka dia tu pandrita riolota, pandrita supoe, tubuh sempajan, ati mas sempajang,
nyawa isampajangnya. Adam tubuhku, Muhammad nyawaku, puang Allah Ta'ala tubuhku. Tubuh sampajang, ia tu hakikinna sampajangnya ide. Angka na rupa tawe harga dirinya manusia engker sampajanda. De gaga angka na rupa tawe dari ko mangoloy maturi puange dari ko di na sampajang. De gaga angka na rupa tawe dari ko leler pamasina puange na di na sampajang. Jadi perlu pajapui agama turia sampajang. Asal usul na sampajangnya poleri aset tunget-tunget poleri aset na nyawai. Jadi asal usul na tu sampajangnya poleri aset na nyawai. Iga mato aset na nyawai. Di dalam Quran surah Sab ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurat wa mubasyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Jadi ismuhu Ahmad iya naro asinna nyawai Ahmad. Mari kita lihat alif ha mim dal. Kita perhatikan di sampajata alif totong ha roko min sujud dal tudan. Di dalam sholat toton roko sujud tudan. Apa itu saja kandungannya? Tidak. Setiap huruf ada 3 kandungannya. Alif totong ilal sempaja zakir puangnya rahasia ri idi jadi telu tamasarang. Ha roko ilal sempaja nyawa ri idi si pakir puangnya. Mim suju ilala sempajang atiri idi asing ripuangnya ya telu sita masarang. Dal tudang ilala sempajang tubur idi ciptaan ripuangnya iya nurna masuk al abidu wal ma'bud wahid yang menyembah dan disembah satu lapat bukan satu. Jadi satu lapat ini paket. Nah sama nyawata sempajangnya puangnya 3 in 1 telu tamasarang. Nyawata sempajangnya puangnya 3 in 1 telu tamasarang. Nyawata nurul anwar, nyawata cahaya anwar sama cahaya puangnya. Jadi tapa jepui nyawata poleri puangnya. Jadi nyawata sendiri adalah cahaya. Anwar sama cahaya Allah. Itulah yang dimaksudkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Majapunna nyawata poleri puangnya dan dia belok drewek puangnya. Jadi pajapui makada ia tu nyawata sidogennya cahaya dari Allah. Yang selama ini kita pelajari bahwa manusia itu berasal dari tanah, betul. Agana poleri tanah tubuta dari tanah. Tapi nyawata bukan dari tanah. Jadi dua unsur di watak kalewe, unsur rohani dan unsur jasmani. Unsur rohani poleri puangnya, unsur jasmani poleri tanah. Sehingga materi ketupan ritata makada pajapui apa poler sewa-sewai 5 poler pos sewai. Apa poler sewa-sewai ia naro unsur jasmani. Jadi unsur jasmani mencaji bangunan tubuh. Unsur pokok riwata kaleta ia itu tanah. Jadi unsur pokok riwata kaleta ia itu tanah. Unsur tambahan api, angin, wai. Jadi apa poler sewa-sewai. Sehingga mampu istilah dari ketupan ritargelota makada apa poler sewa-sewai. Pertama ia itu tanah, api, angin, wai. Mari kita buktikan mana unsur pokok dalam tubuh kita yang mencari watakale tanah. Ia itu jukuta sibaolita. Ya. Kemudian unsur api
darah dan hati. Unsur angin menasani pernapasannya. Unsur wae tulang dan urat. Ini saya sudah teliti dan itu tesis saya teliti 16 tahun yang lalu. Jadi pembuktian secara ilmiah. Ini Papi Jepu supaya betul-betul kita connect dengan sholat. Tanah. Jadi aku buktikan maka ada unsur tanah. Coba gada pasti gese pakai ulita, mau tahu itu, mau tahu anak tu, ya. Jadi maknanya unsur tanah riwata kaleta, aga maknana tanai aleta polekega ki. Yang kedua, api. Unsur api riwata kaleta, darah dan hati. Pembuktian secara ilmiah dari kena kontak listrik. Agana capu darahnya. Dari ko emosi ki agata mapala matata do cerita atau atita itu pembuktian secara ilmiah maka hati adalah unsur api. Nah agama nana api riwata kalewe api kiriki elo kilokega api kiriki elo kilokega. Terus yang ketiga, angin. Unsur angin, manasan ya pernapasannya. Tidak perlu dikasih contoh, nasa rasakan gitu. Angin, agama nana anginnya, angaraki iga pancajiki. Angaraki angin, angaraki iga pancajiki. Terus yang keempat, unsur wae, tulang dan urat. Pembuktian secara ilmiah. Dari ko engkau tahu malasa ipat tamai cairan lewat apanya Bapak Ibu? Lewat uratnya. Ya toh? Ini secara ilmiah dulu. Betul kan? Nah, jadi tulang dan urat itu adalah unsur air. Unsur air. Jadi agak betul dan wae. Coba hebana panrita sopo riolo. Wae aleta lisur suruga. Tanai aleta polekega ki api apikir ki elo kilokega angin angarra ki iga pancaji ki wai aleta li suri suruga nasaba kampo tongat-tongata pole resuruga nyawata pole resuruga dan dia ingin kembali ke surga. Namun dalam perjalanan manusia mega transit di kampungnya iblis alias neraka. Jadi untuk mewaleta lisur surga ia neretu engkariase 5 poler posewai 5 poler posewai ia neretu sepanjang 5 waktu ia naruh cara mewaleta lisur surga. Jadi apa poler sewai 5 poler posewai. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Jadi kita masuk pada salat. Salat adalah wasilah. Agak bertanda lalang naola nyawata rewe di surga. Jadi ia tu sempajangnya lalang naola nyawata rewe di surga. Jadi tempona nyawata engke makiondro di tubuta. Ia tu sempajangnya naola pamase nenia baraka polir puangnya sehingga tamaria tita menyamangi nyawata menyamang penedita karena rahmat Allah berkah Allah itu kebutuhan batin agar resen rahmat agar resen baraka rahmat Allah pak berena puangnya anugerah Allah masuk ke dalam hati napa tenang atita napa nyaman nyawata napa kasih dinge mabile abalai dari kuangke pamasena puang Allah Ta'ala makiondori di atita tenang atita menyaman nyawata mabile sing abala. Jadi itu pengertian rahmat. Kemudian berkah agak tuh serse barakah. Kalau Imam Al-Ghazali al-barakah ziyadatul khairi was sa'adah. Ia terus yang barakah
pede tambah dicengnya dan semakin bahagia. Jadi al-barakah ziyadatul khairi was sa'adah. Jadi itu harus yang barakah pede menri, pede makanjai kehidupannya, dan dia pede makasihnya semakin bahagia. Itu berkah. Nah tentunya kita semua pingin. Iku caranya supaya tulen nama saya kipuangnya, tulen dapat barakah kipuangnya. Saya melihat dan mengamati banyak saudara-saudara kita loka masapa barakah salah alamat. Loka risan roe, loka masapa barakah itu salah alamat. Berkah dan rahmat itu adalah hak prerogatifnya Allah. Dek gaga mulai mak bere barakah, dek gaga mulai bere pamase sanggedian Allah Ta'ala. Hanya kalau kita minta berkah, hanya minta didoakan. Loka kira-kira itu pandritai, nai lo doangan mi. Tania alena mak bere barakah. Jadi ini tolong dipahami baik. Karena kapan salah paham, rusak lagi akidah kita. Itu ada buku saya, Hakikat Ilmu Tauhid. Jangan sampai kita musyrik. Bahaya kalau kita musyrik. Agak bahaya dah. Dari ko musyrik itawe, mapak dua rek itawe, masalah manangi amalana. Mon romatum atertur iranaka. Gimana rumusnya sehingga dikatakan demikian? Allah berkalam, Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu ahad. Jadi ahad itu angka 1. Artinya angka perkalian. Jadi nacengi puang Allah Ta'ala musyrik. Ini mana nacengi? Keyakinan kita harus satu. Akidah kita harus satu. Allah. Allahus Samad. Jadi saya kasih rumus dengan angka matematika. Angka 1 ini adalah angka perkalian. Katakanlah kita punya pahala tercatat di Lauhil Mahfuz 1 triliun. Kalau selama hidup kita tidak pernah musyrik, tidak musyrik, maka angka 1 ini eksis. Jadi coba dikata kali 1 triliun kali 1 sama dengan berapa? 1 triliun. Aman pahala kita. Tapi kalau musyrik, maka angka 1 berubah menjadi 0. Tak kali nih gari 1 triliun kali 0. Saya agak hasilnya. Begitu Pak. Sehingga orang musyrik itu akan dijadikan bahan bakar neraka selama-lamanya. Jadi dari keloka ke masapa barakah aja lalu salah alamat. Loka risanroe dukungi dan seterusnya. Nah tanya itu haknya Pak. Nah kalau kita mau dapatkan berkah, lalenda sempajan. Al jamaatul barakah. Sempajang barajama itu barakah. Ya roh? Jadi harus disadari kuilelu barajama barakah ya tuh. Alina Nabi terperangi kan? Al jamaatul barakah. Ia tuh rasanya barajama barakah. Hanya butuh kesabaran. Nah, saya mengamati perjalanan Rasulullah ke Sidratul Muntaha. Temponar ke Nabi diundang ke Sidratul Muntaha. Aga hakikinna, aga tujuanna yuk bi Nabi men Sidratul Muntaha. Ternyata setelah Rasulullah sampai ke Sidratul Muntaha, Allah sampaikan di dalam Al-Quran dalam surah Najm itu, laqad ra'a min ayati rabbil kubra majabbu Muhammad naitai tanraka kosanna Allah Ta'ala. Jadi ulama sufi menafsirkan bahwa Nabi ta tempuna angkar Sidratul Muntaha sita langsung puang Allah Ta'ala. Ini riwayat yang paling sahih. Jangan lagi diragukan. Nah sabang kato mapakatulu-tulu. Lewat mimpi saja tuh Muhammad naik ke Sidratul Muntaha. Ada itu pendapat itu. Banyak saya dapatkan itu. Jadi supaya kita tidak ragu. Ini ayatnya. Laqad ra'a min ayat rabbihil kubra. Majabbu Muhammad. Nah kita langsung tanda kekuasaan puangnya. Jadi di sini lagi saya konekkan dengan penafsiran. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Itu kata asra Nabi ta ipal lalami. Jadi Nabi ta ipal lalami. Jadi yang memperjalankan Nabi ta Allah. Ya coba ya, dari kupuang Allah Ta'ala puelo isewa-sewana enggak kamu lihat tangkiski. Ya, jadi asra bukan sara, asra. Jadi Nabi Takro hanya pasif ipal lalami.
Satu. Kemudian bi abdihi. Di situ tertulis ya, bi abdihi. Kenapa bukan bi Muhammadin? Kenapa bukan bi Muhammadin? Padahal yang diperjalankan Nabi Muhammad. Apa maknanya? Maknanya di situ ada 3. Bi abdihi. Pertama, alena puang Allah Ta'ala ngakui langsung Nabi ta sebagai hamba. Jadi artinya, siapa yang diakui oleh Allah sebagai hambanya, maka pasti akan difasilitasi Allah apa yang dibutuhkannya. Dan Allah berkalam di dalam hadis kudusi, ya dunia uhdumi man khadamani wastakhdimi ya dunia man khadamaki. Lino ladeni ataku yang betul-betul menghamba lor ia, wastakhdimi man khadamaki ya dunia, pancaji budai pan rasa-rasa dari ko iku minalelu iku minapuji. Ya, jadi itulah sehingga kalau Allah mengakui kita sebagai hamba, hamba itu adalah pangkat tertinggi di dunia. Puangnya mandirasena. Itu pengakuan pertama. Kemudian yang kedua, kata bi'abdihi, ia romela nulukai Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah urusan hamba. Urusan tak mana, tanya urusan pribadi. Ya, jadi begitu. Nah, setelah sampai Rasulullah di Sidratul Muntaha, agar derenge atun nareke letun Nabi tar Sidratul Muntaha. Ini saya lompat saja ke atas ya. Kalau ini mulai di bawah panjang sekali waktu. Jadi Rasulullah langsung sujud di hadapan Allah. Agar baca Nabi tar lono puangi atun sujud. Subhana rabbiyal wa bihamdi. Ya tonna tu baca nareko sujud ki. Ya. Nah, setelah bangun dari sujud, sifat bicara Nabi tar sebuah puangnya di Sidratul Muntaha. Aga apa Nabi pertama, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Jadi Nabi tareke mapakaraja at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Mapibali ni puang Allah Ta'ala. Aga papibali na puang Allah Ta'ala. Assalamu alaika. Keselamatan atasmu. Ayuhan Nabi. Jadi situ juga Nabi tadi akui. Ya. Ayuhan Nabi, wahai Nabi. Warahmatullah wabarakatuh. Pamasin ini barakah. Nah, di sinilah dipahami ulama sufi. Ia rotempona na sorongan reke sempajangnya puangnya lori nabita. Aga adanna puangnya warahmatullah wabarakatuh. Ternyata salat adalah rahmat dan berkah. Ya. Ternyata salat adalah rahmat dan berkah. Pamasin ini barakah. Yang selama ini kita pelajari, kita pahami dalam pandangan ulama fikih, maka ada sempajangnya kewajiban, betul kewajiban. Ya tonna tu nama makokoe depa malak dari kena pugau sempajan tahu nasabah pemahamannya sebatas kewajiban ji. De nak guru ini ke makada pikogi carana ya ior sempajangnya mancaji kebutuhan. Kalau pandangan ulama sufi bukan lagi kewajiban Pak, kebutuhan. Karena rahmat dan berkah. Jadi sudut pandangnya tu pandrita sopemita sempajangi pamasen ini barakah. Ya, pamasen ini barakah. Jadi hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Nah, setelah itu malaikat di luar Sidratul Muntaha mengaku termasuk Jibril. Agar apa Jibril? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi begitu jalan cerita singkatnya. Jadi setelah Rasulullah menerima salat itu, agar narampi Nabi dari hadis ini. As-salatu miftahu ala kulli khair. Sempajang ngembo nasa Nabi ta. Jadi itu tambah rombo. Nasa bogi gitu. As-salatu miftahu ala kulli khair. Sempajang ngetumbo. Pak timpana sininna decenge lino akhirat. Deceng aga tasapa rilino. Engke tur sempajange. Pikugi carana na itarima sempajange. Nah, ini yang perlu. Bagaimana caranya supaya sholat itu bisa diterima dan apa tandanya? Dalam kajian saya di buku ini ada 4 tahapan. Ya, saya singkat-singkat saja. Tahapan pertama dari komeloki betul-betul sempajata na timparangi babanda dicenge 4 tahapan. 4 tahapan. Tahapan pertama
engka lalu kitu lipacingi tubuh kasarata siwa tubuh alusutta. Satu. Tahapan kedua, dari kembali ki jenis sempajan, ipaki tubuh ini paki nyawa jenis sempajatta. Tahapan ketiga, dari koma sempaja ki ipaki tubuh ini paki nyawa sempajatta. Tahapan keempat, ripalongan sempajange, aplikasikan kido-kidona sempajange, baca-bacana sempajange, siwaniakna sempajange. 4 tahapan Pak. Yakin kalau ini kita mampu lewati, mampu kita amalkan, insya Allah engkau mampu tanrana sempajange terbuangnya. Bukan berarti saya ria, bukan berarti nyombong. Alhamdulillah, saya punya cita-cita waktu kecil, sementara saya nikmati sekarang. Doa-doa yang saya panjatkan kepada Allah pada umumnya majak mereka maka ada 100% na terima mana pun Allah Ta'ala. Karena ada ilmunya. Nah ilmunya maka ada Nabi SAW salasatun la yustajabat da'watuhum engkau telumbu nalawai pak dongangnya. Nah ini harus disingkirkan. Kan kita kalau berdoa mau diterima kan? Doa dengan sholat kamu diterima kan, sholat juga ada doa ya. Jadi dari komelu kita terima pak doa ngata puangnya, ilu kita terima sumpah jata puangnya, telu tulawa itu pak doangnya sumpah jangnya. Nasi Nabi ta. Salah satu la yustajabat da'watum, engka telu pangkaukan risesemu dari ko engka telue upana det nuak biang yaro pak doangamu sempajamu ditolak. Yang pertama, akilul haram, makananmu haram, riba, subhat, doa dan sholat ditolak. Yang kedua, wa muksirul ghibah, penghalang doa dan sholat, muksirul ghibah, tukang gosip, tukang adu domba, paupori mundri, mapasiletu-letu, penghalang doa dan sholat. Yang ketiga, wa man kana fi qalbihi gillin aw hasadin lil muslim, upana engkar di dalam hatimu sifat dengki, iri hati, pedih hati, tukang cemburu, tertolak doa dan salat. Nah, inilah pentingnya kajian. Jadi jangan heran, magro mila doa ka mabusa-busa timukku dia pada terima Allah Taala. Nama kada Allah Taala wang kalinga mombo, pak doa ngamu. Tapi elok kampalai tersumbat ki, telu sumbat ki, nakalinga puange. Esuan ki mila doa, esuan yang masam panjang kan, nakalinga puange. Bahkan Allah mengatakan, nahnu akrabillahi min habil warid. Kami lebih dekat daripada urat lehermu. Tapi saya mau luncurkan rahmatku berkahku tersumbat. Lau salai, makin nasabah ikotoma tu. Jadi makanan haram riba, sumbatan doa. Muksirul ghibah, tukang gosip, tukang adu domba, mapas letu-letu, tersumbat doa, balasan Allah. Jadi coba Bapak Ibu mulai malam ini kita berusaha singkirkan sumbatannya ini. Yakin apa yang kita minta dari Allah. Allah Maha Pemurah kok. Allah Maha Penyayang. Dia naseke pun Allah Ta'ala. Jadi jangan ada yang salah paham kepada Allah. Mage ya nah tulu mapak mas sempajam pun kasih aku mobi. Sumbatannya 3 tadi ini. Ya jadi begitu Bapak Ibu ya. Jadi itu catat baik, singkirkan sumbatan doa. Ada 3 toh. Makanan haram, riba, subhat. Itulah sehingga di dalam Al-Qur'an Allah berkalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Sininna rupatawe andrembo engkari lebu natane halalan thayyiban halala dan nia mapacing. Wa la tattabi khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Ajak lalom bo nuacuri gauna setange langkah-langkah setange majapunna tumbuh setange musuh yang nyata bagimu. Lalu ayat ini setelah dibacakan, ada riwayat yang lain, faqama Sa'd bin Abi Waqqas. Tiba-tiba Sa'ad bin Abi Waqqas berdiri. Ini sahabat Nabi yang wafat di negeri Cina. Faqal makutana re Nabi ta.
Udullah antakun mustajabah dakwah. Surona pong Allah Ta'ala. Ilo doanga nga kasih. Sarkomi pak doang aku na tarima pong Allah Ta'ala. Jadi batuan dari kenge. Iyaro Sa'ad bin Abi Waqqas tulinay tarikin nabita dari kumiladongi nabita spontan diterima oleh Allah. Jadi kan dari Sa'ad bin Abi Waqqas lo katorikan mangolo surona pong Allah Ta'ala baginda ilo dong atoka kasih serokomangi kuya miladon pong Allah Ta'ala na tarima tu pak dong aku. Nah, apa yang terjadi pada saat itu? Agar saya minta, ya Sa'ad. Ya, jalur ke makhluk, ya Sa'ad. Atib mata'amaka takum mustajabah dakwah. Sa'ad, dari komelo kombo na tarima pak doang pun Allah Ta'ala, atib mata'amaka pacingin bu andremu. Karo? Pacingin bu andremu. Jadi artinya halal makanan. Jadi Bapak Ibu pamula reke ide sebagai kepala rumah tangga dibawa ke rumah istri anak usahakan anu halala pandrengnya. Ia tu anu harangnya mapan rasa-rasa. Mega naita mata. Ya, mega naita mata. Tapi tunggu. Ya, 1-2 tahun atau 1 bulan. Maka dia pun Allah Ta'ala. Pada pungammu anu haramnya. Manyamat terima tamu. Tapi angkat tu matu sewatu. Ia tu warang-parang pada punang haram. Nupakim itu makburah. Nupakim mangongkoso. Dari kotanya si iko na kendalasa benemu si dari kotanya benemu anakmu si tak kena si jadi itu anu haramnya anu li supaya menria anu cari pai ya. Jadi makanya inilah petunjuk agama ajak lalo tandri dari kodi nama nasah lalana. Lalu apa lagi kata Rasulullah, luqmatul minal harami, si timpu anu haram tamar tegorota la yuqbalu amalun arba'una yauman. Dek diterimai sininna pakasyata selama 40 hari 40 malam. Si timpun nandre anu haram, si tego werinu anu haram 40 hari 40 malam sininna amalata ditolak. Nah, amal ibadah kita, doa kita harus naik ke Sidratul Muntaha. Nah, berapa penghalangnya? Ada 7 langit. Bayangkan, setiap langit ada pintunya. Nah, pertanyaannya, agar naro amalan rilino supaya tak timpai babanda lagi pertama, kedua, ketiga sampai ke-7. Ada amalannya Bapak Ibu. Ya, salah satu amalannya ya di dalam sholat itu ini tambahan ada 7 organ tubuh kita harus sujud. Jadi yaro ko sujuki 7 anggota badan kita sujud. Yaro ajeta dianjurkan berdiri di belakang. Ya 2 kan? Jadi jari-jari kita di belakang itu berdiri. Yaro ko sujuki itu patotongi. Kemudian lututnya kan manasnya 2 kan? Ya jadi apa nih kan? 5 ta taparapa yang pakai. Jangan ini. Engkau tuh biasa masam pajang rapa lutut pada reke asuman rebuku. Ya, engkau mau pakai, jangan mengganggu orang di samping kita. Jadi rapat begini. Jadi kaki 2, lutut 2, tangan 2. Jadi ini kan ini 1. Ya, jadi 7 anggota tubuh kita secara kambangi pintu langit terbuka. Karena setelah selesai salat, tali baris salat tak. Tumma suida ila sama hatta ila sidratul muntaha. Dari kuburan ini tahu mak barisalang maka Nabi tarakkan itu mu sampajanu menre sidratul muntaha. Tumma suida ila sama hatta ila sidratul muntaha. Jadi kalau kita sudah salam berangkatlah dia. Di sini muncul lagi pertanyaan. Mak barisalang kilari kanan. Iga situngan ni barisalang. Ya toh? Assalamualaikum warahmatullahi. Iga barisalang. Ternyata yang disalami sampajata. Nah, sabar sampajata na sanibita tumma suida ila sama elu ditarakka mendar di langit hatta ila sidratul muntaha sampai letur sidratul muntaha. Ya, maksudnya apa? Lokai melapor ribuangi. Salat yang kita lakukan itu tadi salat maghrib, jopani mendar di sidratul muntaha sampai jam maghribita melapor. Siapa yang dilapor? Kita tapugokengi sampai jangi. Tapi saya yakin engkau tu dan letu. Engkau tu dia naletur sidratul muntaha. Nah,
Jadi tidak semuanya tuh tali barsalata maka mulus perjalanannya naik. Ya. Nasabah ia parekenda mulus perjalanan sampajatta menda ke Sidratul Muntaha kalau sholatnya sesuai dengan syarat wajibnya dengan rukunnya. Jadi sarasana sampajangnya 5, syarat wajibnya sampajangnya 5, rukunnya sampajangnya 10 itu. Ini kalau mau diuraikan letus subudina pura. Ya, saya tunjukkan saja, silakan baca buku ini kalau mau. Ya, jadi Bapak Ibu, inilah harus dilakukan betul-betul. Jadi setelah bersalam, terakan itu mendre. Letur Sidratul Muntaha. Kalau sholat kita diterima, letur Sidratul Muntaha melapor ki, sempajatta melapor relona puangnya. Kalau dendre Nabi tahu tunda letu langsung sujud, napa sifat bicara. Ya tuh sesempajangnya langsung melapor. Aga laporanna sampajatta dari letur Sidratul Muntaha patus pobiha li sahibiha, bantu kasih puangnya. Jadi harus sampajatta reke na ilawagi ripuangnya erengi baraka erengi pamase puang patus pobiha li sahibiha, berikanlah sapa, berikanlah bantuan engkau pugau na jagaika na pelihara ka rilino bantu puang. Jadi begitu Bapak Ibu. Itulah sehingga masuk pada tahap kedua, uduk, ya, uduk. Maka dia minta, man tawadda fasanal wudu'a, thumma qama salat, fatamma ruku'ah wa sujudah wa qira'ata fiha, qalatis salat, hafizakallahu kama hafaztani. Jadi tahap kedua. Maka dia minta, ni gini kita malai jenne sempanjang. Fasanal wudu'a, napaka singi cara nama jenne, thumma qama salat, na inapalokan atau tonga sampajanna, patamma rukuha, na sempurnakan rukunya, wa sujuda sujudnya, wa qira'ata pihak bacaan-bacanya, qalatis salat, meten itu sampajan mumbo. Nasi nabita, agar apa sampajata, hafizakallahu kama hafaztani, mamare na jampangi ki puang Allah Ta'ala, pada na tajampangi ka. Jadi narekomeluk ki, runtuh pak jampang khusus oleh Allah Ta'ala sampajata jenneta. Nah, tiga resing jenne taluka yarga ipak itu ne pakai nyaw jenne. Iya ro Bapak Ibu dari kemala ke jenne sampajang. Ya, kita masuk pada tahap kedua ini ya. Dari kemala ke sampajang aga hakikinda ibisa limae. Maka limomok sire kita tahu aga hakikinda aga tujuannya. Dalam pandangan ulama sufi salian, ia orang nak bisa di mata, masa ada nyawana jenet terlimata tu, tapi dia nak kalinga ye. Agan apa? 5. Ajam bu nasambaran nuala, ajam bu nasambaran nukarawa. Itulah hakikatnya mak bisa 5 ki. Ya, ia norasi ipak tubuh ipak nyawa. Tubunna jenne ibisa 5. Hakikinna irga nyawana, aja nasambaran nala, aja nasambaran karawa. Paham Bapak Ibu kan? Insya Allah kalau kita buktikan, kita lihat seperti apa nanti kewajiban hidup. Maka limomo sering ketahui, dianjurkan 3 kali. Ya, jadi tubunna ke jenne maka limomo ki mapakai itu tubunna, syariatna sinna. Hakikinna nyawana, mulut jangan sembarang makan, jangan sembarang ngomong. Yaro, aja sembarang andre, aja sembarang pau. Itulah makna makalimomok. Paham tau? Mabisa rupa kira-kira mapakoy. Aga si manana. Mata. Aja tu limita cak dolen-dolen. Iya tuh. Jadi maksudnya semua yang dilarang agama aja tay-tay. Itu maknanya ibisa rupata. Ibisa limat dagang kasihku. Aga maknana. 5. Pakai mbok makaresu limamu masapak dale ayat tu milau. Jangan jadi peminta-minta. Makaresu ki, mengusaha ki. Beda kalau memang tangannya tidak ada, wajar toh. Saya tuh kalau lengkap di tangannya, wah takut tuh ya. Ya kecuali kalau memang dia matu kali mana, apa kayak merengi. Tapi yang kata biasa runtuh, nalu ke mapak ketama he. Napa nalili mapak kue kada beli ya. Ya. Jadi Rasulullah mengatakan al-yad ulya khairum yadi sufla, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Jadi harga diri kita, Pak, Bu,
Dari ko tuli milauki itu natuli naik tadi awak itu tahu natu naik tahu. Nah, ada lagi bertanya, kalau begitu Pak Ustaz, bagaimana caranya bisa kita berubah? Ya, bisakah menjadi kaya? Bisa. Jadi ada buku saya itu, judulnya di situ adalah Kaya Muslim. Siapa mau kaya di sini Bapak Ibu? Mau semua toh? Saya mau tanya dulu, pengertian kaya itu sebenarnya mana? Mega duit? Matanda jabatan? Masa gena? Jadi begini, kalau kita berbicara masalah kaya, tergantung dari kita semua. Kalau Rasulullah mengatakan, laisal gina angka seratil ar, lakinnal gina ginaun nafsi. Tania tumbuh tausogi nasabe gana waramparana. Itu kalau Nabi ngomong, laisal gina angka seratil ar, tanian bu tausogi ke waramparana mimega. Lakinnal gina ginaun nafsi. Na iya tu rasa yang tausogi tu manyamangi penedingi manyamangi hanya hai nasi tau sinjaye. Artinya sehat. Jadi kaya itu sebenarnya itu adalah kesehatan. Ya. Jadi kalau mau betul-betul dapatkan namanya kekayaan, saya lihat, saya amati, ada 3 di dalam tubuh kita. Pikiran, hati, dan perut. Aman pikiran, tenang di hati, nyaman di perut. Surga dunia. Iya itu tasawuf itu. Aman pikiran. Betuanda de namala de beban pikiran. Jadi Rasulullah SAW menyampaikan, merdekakanlah dirimu, tapa merdeka bu alemu, jangan terlalu berat beban pikiranmu. Jadi maksudnya naloring nabita, kalau mau merdeka pikiran kita, mau aman pikiran kita, jangan ada utangnya dan jangan ada cicilannya. Amat tuh Pak, memetin rota. Saya rasakan alhamdulillah tidak ada utangku, tidak ada cicilanku. Anu pan rasa kayak undangnya macam sehingga suara saya ini serak-serak. Betul ya? Jadi kalau ada beban pikiran, apa yang terjadi? Stres. Tak tambah beban pikiran tak stroke. Yang kali ini sebeli bala tambah alpar stop. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi stres, stroke, stop. Jadi itu di dalam pikiran ya di dalam otak kita itu ada di situ namanya neuron. Kekuatan otak itu namanya neuron. Daya. Nah, ibaratnya HP casnya. Ya. Saya kasih contoh ya. Jadi yoro sengit neuron pada lo ke HP cas. Jadi yoro HP dari kutili pakai lobet atau tidak? Lobet. Pikiran juga demikian. Kumala ada kima pikir neuron itu lobet. Akhirnya stres, stroke, stop, mati. Nah, pikiran kita ini siang malam dipakai, betul? Nah, muncul pertanyaan. Kalau begitu bagaimana caranya mencas pikiran kita supaya neuron itu bisa naik? Casnya apa Bapak Ibu? Bukan strong. Apa casnya? Tidur. Ayat yang pertama turun, ayat apa? Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi di situ cara mencas kita punya neuron, banyak membaca Al-Quran, banyak membaca buku-buku agama. Jadi kalau kita rajin membaca Al-Quran, kita rajin membaca buku-buku agama, maka neuron itu tercas. Nah kalau itu terus dilakukan Bapak Ibu, insya Allah matarangi otaknya. Insya Allah dek natai seng otaknya. Insya Allah dek ni pikun, dek ni mulu. Jadi orang tukang pelupa itu tanda otaknya berkarat. Taising otak itu. Jadi kalau pakar pada pikul carana pacing otak
baca Al-Quran. Allah berkalam, wa nunazzilu minal Qur'ani ma wa shifa wa rahmatul lil mu'min wa la yazidu zalimina illa khasara. Pura dapat turun yang Allah Ta'ala yaitu Al-Qur'annya huwa yang itu shifaun pak burah wa rahmat dan ini pamase. Jadi Al-Quran ketika kita baca maka itu menambah casnya otak kita. Dan alhamdulillah bukan berarti ria, saya terapkan itu. Pamasena puangnya, saya menyelesaikan studi doktor hanya 1 tahun lebih. Dan alhamdulillah IPK-nya 4,00. Jadi saya diwawancarai oleh Pak Ajar waktu itu, apa resepnya Ustaz? Sehingga secepat ini IPK-nya 4,00. Saya bilang, itu bukan kekuatan saya. Tapi saya minta sama Allah. Apa yang saya lakukan? Selama kuliah S3 tidak pernah alpa 1. Itu kan ikhtiar. Selama kuliah S3 tidak pernah alpa tahajud. Dan itu saya minta. Ternyata setelah wisuda betul itu yang nampak. Nah, disinilah saya berani katakan bahwa agi ilauri puangnya na burangi lalang kareso pasti nari yang itu puangnya. Dan Allah sudah katakan, ya'lamillahu fi qulubikum khairan yu'tikum khairan. Opanna nesengi puang latal engka de cenu puriati nanu ilauri puangnya bulalanda yu'tikum khairan pasti nari yang itu puang itu dicengnya. Ah, itulah sehingga segala sesuatu Bapak Ibu harus diilmui. Ajatul kacocoy. Jadi segala sesuatu harus diilmui. Kalau kita ilmui, insya Allah pasti sampai pada tujuan. Ya, jadi seperti itu. Ya hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Jadi ini masih tahap kedua ya. Jadi ibu saya ajeta, aja pakai jumpa ajeta, narekode na bermanfaat. Nah, terus yang ketiga, tahap ketiga dari kota mani mas sempaja. Ya, jadi ini pokoknya. Jadi atau sampai di sini Mi? Ya, ditambah sedikit lagi ya. Jadi tahap ketiga, sallu kama ra'aitumuni usalli. Asam pajako pada nuita ka masam pajak. Di sini ulama hadis masing-masing berbeda penafsiran. Asam pajako pada nuita ka masam pajak. Saya dengar langsung ceramahnya Guru Tamung Yusuf. Beliau saya pernah berkunjung khusus ke rumahnya beliau di Sidrap. Tempo namo pareke tuo. Itanai reke ande Guru Tamung Yusuf. Makada puang maraga ro pahanna reke yoro adanna nabitta makada sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah sebagaimana engkau lihat saya salat. Nah, dik digaga nabitta nita masampaja. Nah, jadi maka dia anda guruta engkau puarisina nabitta al ulama warasatul anbiya. Ia tutupan ritae puarisina nabitta. Jadi betul anda dari komeluki mak guru tonga-tonga sempaja guru ki ritupan ritae ahlinya. Ajak dari keadaan lele mereka icangko-cangko pada pungan. Saya secara pribadi, alhamdulillah waktu SD ada guru saya namanya Kiai Haji Abu Bakar. Saya belajar langsung sama beliau. Beda Pak Bu kalau langsung ulama ditempati menimba ilmu ketimbang icangko-cangko beda. Ia mega makokoi makutan sekoi lasi kemudian makutan lasi koi. Jadi kalau mau betul-betul ilmu salat di samping kita cari bukunya, ya jadi seperti ini, bukunya ini dan penulisnya yang sedang bicara juga di atas. Jadi tidak diragukan. Baca bukunya, ada masalah, telepon penulisnya. Saya siap jawab. Ya, karena ini tujuan saya untuk memberikan pemahaman agama secara benar kepada saudara-saudara kita. Nah, mega makokoi kasih ya pemahamannya kasihan. Ya, jadi itu sehingga komak guru ki di ahlinna supaya dek na salah paham tahu. Apapun harus ahlinya.
Ya, harus ahlinya yang mak guru. Kalau mau betul-betul berkualitas, ya toh. Ya, jadi sallu kama ra'aitum nusalli. Jadi orang Nabi ta engkareken na pugau na patete de nangka na roba-roba ro. Itulah mencaji rukun sekarang. Jadi 17 rukun, semua ulama-ulama yang melihat di situ, iya deh nangkambo na lepo puluh Nabi ta. Makanya ulama menyusung rukun salat ada 17 karena selama Nabi melaksanakan salat ini tidak pernah berubah. Yang lainnya itu terkadang Nabi lakukan, terkadang Nabi tidak. Inilah yang menjadi perselisihan. Contoh, ya, dari Ibnu Umar dengan Ibnu Abbas. Madari na pau pura kama sampaja si buah Nabi ta rimuri Nabi ta de nak kun nombo. Matatu saya pura toka sampaja di buah Nabi ta kunui. Ini kan khilafiyah, tak usah dipersalahkan ini. Angkat toreken riwayat pura kamu sampaja si buah Nabi ta na palopoi mo bismillah na pertama kata de pertoka si buah Nabi ta na pebicuri. Ya, itu ada semua itu. Ini masalah furu'iyah. Jadi tahu saling permasalahkan. Ya tu si makoko tahu yang tidak kuno tidak na pangiwang. Tahu sami pangiwang kuno tidak kuno. Yang perlu pangiwang tahu dia na sempaja. Itu masalah kuno tidak kuno permasalahkan. Pada tu tarawih 8 dengan 20. Tahu usah yang perlu dipermasalahkan. Ya sudah tudangnya rekritim buat dia tamat tarawih. Ya Allah. Jadi ini bagus, agama harus bagus ya. Jadi begitu. Jadi ya singkat saja ya karena waktu sangat lepas sekali. Jadi mulai kita niat takbir. Jadi ia roniakna sempajangnya ada 2 model saya lihat. Engkamania sebelum angkat takbirina. Engkatore niatna dilala takbir. Jadi biasa tahu kita perhatikan. Langsung nak kalimat. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Ini satu pendapat. Nah, tahu saya disalahkan. Ada juga dasarnya. Engkatoreke nak kata keberenda Allahu Akbar. Berarti niatnya napun rilala takbirina. Kalau saya ditanya, yang mana kita pakai Ustaz? Itu yang saya pakai. Jadi ia upun rilalang ini aku rita kabar. Karena telu rukun itu bersamaan. Rukun fi'liyah, kauliyah, dan kalbiyah. Kalau ini pengalaman saya. Kalau ini diterapkan, siap bu iblis ganggu kilala sempajang. Siap bu iblis ganggu kilala sempajang. Jadi, tangan begini. Aga maknana ni pakoy limatah. Maknanya lino lololise na ya bokori tumatu. Na yang ngoloy Allahu Akbar. Itulah maknanya tangan begini. Engkatore ke makada. Koyakka gareta kabir Ustaz. Ibayangke pung Allah Ta'ala. Kada kekega dasarna. Jadi sehingga engkatotu patareka. Ya narobay. Allah begini. Naoki lapalan Allah alif lam lam ha. Ini salah tareka. Pakai perasaan bukan pakai ilmu. Nah, salat itu tidak boleh perasaan, ilmu dulu baru perasaan. Jadi ilmu dulu baru rasakan. Jangan rasakan tidak ada ilmunya. Ya toh? Ya. Jadi nak kata Allah. Kenapa? Ya, Allah Ta'ala gambar iya. Mana dasarnya? Tidak pernah dicontohkan oleh para ulama-ulama. Ada lebih lucu lagi. Para Gatosi. Dia tak kabarnya begini. Allah. Ini aliran tarekat dari Kendari. Kita naik. Kenapa begitu? Maka dia nasi. Ia sempajangnya kapati panas ini dicenge. Maaf, bukan porno ya. Na gambar ki lalen na tahu Lalen na tahu na gambar. Maka nasi onrok nyaman dari Ustaz kro. Ya Allah.
Nah hubungkan rekinya harus sempajange maka dapat timpaan na decenge nyamange jadi na gambar sih onrun na nyamange. Ya Allah. Tarika salah. Jadi mereka patarika mapakoro tarika sempalang. Nah itu sehingga selama ceramah saya yang bernuansa tasawuf ini masuk di YouTube, dapat rasa ke penelpon dari penontonnya, masya Allah. Jadi saya bilang insya Allah ya kalau ada waktu saya upayakan. Ya jadi seperti itu Bapak. Jadi yang benar itu sebenarnya dari beberapa referensi yang saya kumpulkan itu yang ini. Nah, ini. Jadi maknanya itu dunia beserta isinya kita belakangnya. Nah, terus setelah itu ya kita pilih itu niatnya sebelum takbir atau di dalam takbir. Terserah ini mana. Kalau saya yang saya pakai tuh di dalam takbir. Nah, sahabat urasakan nyaman nah. Ya. Karena niat itu adalah mutiara. Ia tuh nilai Allah Ta'ala. Nah, setelah itu Bapak Ibu, engkau sih mataro reke limana, engkau tuh reke mapakoi. Agak tosi batu anak mapakoi. Engkau tuh reke mapakoi. Engkau tuh reke mapakoi. Engkau tuh reke mapakoi. Jadi apa model kan? Ada begini, ada juga begini, ada juga begini, ada juga iradewana tutup. Tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah, benar semua. Nah, saya telusuri agama maknana ko manapakorekenge. Atinna. Nai lauri puange sarkome tule ijagayangi. Oh, maka jangan sampai minta reke gadis mau pindah hati. Oh, di Toma, jangan sampai toh. Ya, itu kan alasannya. Engkau toreke emapakoe. Itu sudah ketinggalan zaman. Nah, sabaya tu riolo di zaman peperangan baginda Ali, jadi ia tu riolo engkau pedakoi. Jadi apa koi jadi ia tu kapire nei tareke selenge ita ni tanda selenge ko sempajang itu pada tu patung itu begini. Tapi ia pangulut ta'ali dia waspada. Namun mas sempanya kambo tetetuk anuku kawaliku angkat koi. Jadi pernah suatu waktu mas sempajang reke nasa reke tidak melakukan pembalasan, engkau serangan langsung serentak cabut pedang. Oh, lari mana nih KPRE? Jadi dari mana KPRE? Lanjut lagi sholat. Itu di zaman peperangan baginda Ali. Nah, jadi kalau dipakai begini sudah ketinggalan zaman mi. Malah oding reke mas sasa tuh agak tusuku. Kok berjamaah kan? Jangan. Siku akhirnya sejak guru. Oh. Nah, jadi ketinggalan ini kalau ini. Jadi ada juga yang seperti ini. Yang saya lihat itu hanya satu saya lihat. Andre Grota Pak Baja almarhum. Pak tu modelin alina. Agak tu salah sanaro supaya ro dia aja sembarang tama. Nah jaga dia ro dia ya tergantung ji. Oh di tomar ke mega tama tapi nikah dulu. Ya tapi izin dulu sama istrinya, jangan sampai mencari aman atau tambah rocak nih. Ada juga yang begini. Inilah yang kita pakai khair umuriha awsatuha. Ya lihat tengah-tengah ya. Jadi artinya ini perut ini saya komeng aja anda sembarang nandre. Kalau makanan halal terus itu insya Allah aman di sini, aman juga di bawah. Karena persoalan makanan itu Bapak Ibu. Kapan ada makanan haram riba subhat, nak kapulungi iblis setan tamar ya tita. Karena makanan haram itu riba subhat itu ibaratnya makanan busuk, makokbong. Coba kira dari kongkan anda makokbong, anu bau reke to, maka pulung itu beri agak sen lalat ya toh. Jadi makanan haram riba subhat tamar riba wata nak kapulungi ki setan jing iblis. Tatimpai babanda iblis jin setan. Tama riatita sehingga atita kocak nih, pikirata kocak nih. Karena jin setan itu tinggal di darah. Inna syaitan yajri kama jridam. Nah, kemudian kita didampingi lagi dua makhluk jin dan malaikat. Ya kebetulan saya peruqyah saya tahu. Kalau begini modelnya ini diganggu jin.
Itu ada di buku saya di Ulumul Quran. Ada 4 tanda-tanda yang diganggu jin. Pertama, rasa cemas tinggi. Yang kedua, malas beribadah, bahkan nikmatullah sempajang. Yang ketiga, gelisah. Yang keempat, sakit kelalai. Artinya diperiksa sama dokter tidak ditemukan itu penyakit non medis. Jadi obatnya itu ada juga di buku itu. Waktu nareken Nabi tamen dari Sidratul Muntaha ilelu iri jing iprit. Ilelu iri jing iprit. Tiu sulo, tiu api. Maka di Jibril, Muhammad, kifu, stop dulu. Coba lihat kamu di belakang. Lihat siapa itu? Jin iprit. Eloko natunu. Baca ini. Ya, baca ini. Ya, jadi nak baca reken langsung terbakar jin iprit. Jadi inilah juga kapan kita dimasuki jin. Jadi jin, setan, iblis itu musuh ya. Jadi tandanya salat diundur-undur, ditunda-tunda. Itu gangguan jin, setan. Matupi deh, matupi. Papur juga jamangnya. Bisikan jin setan itu. Nah, kalau sama sekali tidak sholat, berarti iblis sudah membangun istana di dalam hati. Mematun istana. Ya sehingga yero atita maboko ni. Yero atita maboko ni. Nah yero atinna rupa tawe tak bagi telu sih. Ati yang sehat, ati malasa, ati mate. Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi mengatakan, al-qulubu salasatun aksamin. Hati manusia itu terbagi 3. Kalbun salim, kalbul marid, kalbul mait. Hati sehat, hati malasa, hati mate. Hati sehat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah bi qalbin salim. Jadi reko sehat atita nalur engkau malakal maut cabut nyawata, maka nyawa ini difasilitasi surga. Ada difasilitasi dari surga, letus surga bila hisab wala azab. Tiga paparisa, tiga pasesa. Itu kalau hatinya sehat. Yang kedua, kalbul mait. Ya, yang kedua, kalbul marid, hati malasa. Hati malasa ya. Idza haddasa kadzaba. Dari ku mak bicara, mak belle. Pak belle, balik belak, meleperut hati malasa. Tukang gosip hati malasa. Tukang adu domba hati malasa. Ya, jadi munafik namanya. Ya, nah orang munafik kan hati malasa. Agak apa yang kurangnya. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Majapunna puang Allah Taala dapat gopo mana kita munafik atau kafir rana ke jahannam. Jadi tahu malasa atinda onronna manassa rana ke jahannam. Jadi tanrana atau malasa pak bele balik belak, meleperlu, tukang gosip, tukang adu domba, papermundi, mapas letu-letu. Siapa yang selamat dari situ? Tolong angkat tangannya. Berarti rata-rata malasat itu. Betul kah? Burai pak, paburana matupi. Ya. Yang ketiga, kalbul mait, hati mate. Ya. Allah berkalam, innal ladzina kafaru sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Majapunna ati matewe kafaru nak bokoriwi. Artinya de na pugawi parentana pun Allah Taala. Jadi dia membelakang, itu namanya hati kafir. Jadi kalau hati sudah kafir begitu nak bokori nereki parentana pun Allah Taala, ya sawa'un alaihim a'anzartahum, sama saja icaramai pada de na tepe. Jadi itu kafir capek jaki caramai. Pernah saya ditanya Bapak Ibu, Ustaz, magi rotu pandrita ko macaramai ko mimbar ko masjid kan di masjid itu kan orang-orang sadar semua. Kenapa tidak ke hotel, ke resto, ke warung rumah macarama atau ada perkumpulan minum-minum di situ? Maunya tuh Ustaz kayak datang di situ ceramah. Elok mate. Jadi saya kasih bahasa bijak begini.
Iya tuh yang ceramah agama, kalau saya pahami itu adalah makanan rohani. Coba biasa kita dengar toh, insya Allah pada malam hari ini kita akan mendengarkan siraman rohani. Ceramah toh? Jadi ceramah itu makanan rohani. Jadi saya berpikir begini, ya ini ceramah adalah makanan rohani. Siapa yang merasa lapar rohaninya, silakan cari warung. Warungnya itu masjid. Jadi masjid ini adalah warung rohani. Pelayannya itu ulama. Ya toh? Itu logikanya. Jadi itu tuh pandritare yang pelayan rohani. Alena merengi kopi, susu, gantala nyarang. Betul saya Roma Makassar. Ya coto. Begitu modelnya. Jadi makanya mubalik itu pada lain modelnya. Ya toh? Angkat reken jamaah, na puja reken nabi, ya rumah pak dicawai. Berarti seleranya lain. Ya kalau sasara menyobi, ya tuh lima patungi mater itu. Ya terserah, tergantung seleranya orang kan. Jadi masjid itu adalah warung rohani. Pelayannya itu semua adalah perangkat masjid, imamnya, pegawai syaratnya, penceramahnya dan seterusnya. Kalau ada kegiatan-kegiatan itu sama ceritanya, kita sehatkan rohaninya, kita punya jamaah. Jadi kalau kita mau suburkan masjid kita ini sebagai warung rohani, ajak mereka maka sempat jam berjamaah semata-mata bikin pengajian. Karena itu sebenarnya adalah warung rohani, sumber makanan rohani ada di pengajian. Jadi disitulah saya biasa berpikir. Coba kalau kita ke Makassar toh, ya banyaknya warung itu di sepanjang jalan, ya toh. Jadi kalau kita merasa lapar, pasti siapa? Kegar warung makan jero. Lepan itu, dia nak ubik itu, lepan mana. Dia tuh agar tuh tahu, jangan itu warung narik itu sepanjang jalan kau ubik kau pakor. Jadi ketika singgah satu mobil. Nah servis mi baik, napa dicengi supaya dengan manci jelanggana, makotonna tuh reseng masiji. Pikogi carana supaya orang berduyun-duyun datang di masjid kita berjamaah harus ada nilai plusnya. Aja mereka fisiknya bawa semua tanpa ipakartaki, degaga reken kajian-kajian. Jadi begitu sebenarnya. Jadi itulah sehingga saya katakan bahwa siapa yang merasa lapar rohaninya, silakan datang di warung rohani. Karena hati ini Bapak Ibu, hati ini kita perhatikan ya, engkala saati ya, engkala saati dek gaga dokternya, dek gaga rumah sakitnya, betul? Nah, saya tidak menakut-nakuti. Upanda engka la saati naluru mateki. Nah dek ne sempat pacingi, dek sempat reki burela satita, pasti itu kita di rumah sakit hati. Tega rumah sakit hati di neraka. Namun maraga hebatnya teknologi makokoe tidak akan mampu menciptakan rumah sakit hati, karena rumah sakit hati ada di neraka. Ada di neraka rumah sakit hati. Jadi siapa yang sakit hatinya, atau malah saat ini sempat naburai, ya, dari cabut nyawana, ambulansnya malakal maut menjemput, mengantar ke rumah sakit hati. Kalau tidak percaya, tunggu saja tanggal mainnya. Lalu yang terakhir, karena menunggu juga bangga-bangga. Yang terakhir, bagaimana cara mengobati hati? Obat hati ada 5. Ya, buraya tita. Pertama, baca Al-Quran dan pahami maknanya. Rajin kita baca Quran, insya Allah terobati hati kita. Yang kedua, perbanyak sholat tahajud. Yang ketiga, perbanyak puasa. Yang keempat, berkumpul dengan orang yang soleh. Yang kelima, berzikir sepanjang masa, yaitu Pak Burana hati. Insya Allah sehat hati kita. Ya, saya rasa demikian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.